Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindia Fikir Romaisa. Saya di sini sebagai moderator sekaligus presentator pada pertemuan kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep manajemen public relation atau hubungan masyarakat. Baiklah, sebelum kita ke materi pembahasan, di sini saya akan menyebutkan satu persatu anggota dari kelompok 1 sekaligus pembagian materinya. Materi yang pertama yaitu tentang landasan konsep manajemen public relation yang akan disampaikan oleh Faik Nur Hidayah. Yang kedua adalah esensi manajemen public relation yang akan disampaikan oleh Ilham Maulana. Dan yang ketiga adalah public relation dan fungsi manajemen yang akan disampaikan oleh Mary Wahyuni. Dan yang keempat tentang sistem strategi model pengelolaan dan penanganan public relation yang akan disampaikan oleh saudari Dindia Fikir Romaisa atau saya sendiri. Baiklah, mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faik Nur Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan konsep manajemen public relation. Pada subbab ini, kita akan membahas tentang manajemen, kemudian berlanjut tentang manajemen humas. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata manage, yang bahasa latinnya yaitu manus, yang berarti memimpin, mengatur, atau membimbing. Istilah ini memiliki berbagai pengertian. Manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri atas fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Kegiatan hubungan masyarakat dan sumber daya yang lain. Untuk mencapai tujuan secara efisien, paling tidak manajemen dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Karena apa yang direncanakan harus dilaksanakan, perlu dikendalikan untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana. Menurut Andrew F. Sikula yang dikutip oleh Malayu Hasibuan, manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, kendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan beberapa sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa manajemen berkaitan dengan pelaksanaan fungsi manajemen agar dapat mencapai tujuan secara efisien. Fungsi-fungsi tersebut terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengendalian. Yang kedua, pengertian manajemen humas atau public relation. Humas diibaratkan sebagai penyampaian segala informasi. Menurut Kamus Van and Regnell, pengertian humas adalah segenap kegiatan dan teknik atau kiat yang digunakan organisasi atau individu untuk menciptakan atau memelihara suatu sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan aktivitasnya. Secara sederhana, manajemen humas atau public relation di sini adalah salah satu proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, mengkomunikasikan, serta mengkoordinasikan dengan serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama bagi sebuah lembaga atau organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana dengan nomor induk mahasiswa 2041010300002 dari kelas C4 Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang esensi public relation, merupakan poin terpenting yang terdapat dalam public relation. Para pakar menyatakan bahwa terdapat beberapa poin penting dalam public relation.
Di sini ada dua pakar yang berpendapat tentang hal tersebut. Yang pertama, menurut Rahmadi ada 4 esensi public relation, yaitu yang pertama, public relation merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh goodwill, kepercayaan, saling pengertian, dan tata cara yang baik dari publik atau masyarakat. Yang kedua, sasaran public relation adalah menciptakan opini publik yang favorable, menguntungkan semua pihak. Yang nomor tiga, public relation merupakan unsur yang sangat penting dalam manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik dari organisasi atau perusahaan. Yang terakhir, public relation adalah usaha yang berkelanjutan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suatu dan dengan masyarakat dengan melalui suatu proses komunikasi timbal balik. Sedangkan yang kedua, menurut pendapat Onong Ujjana, yang pertama, humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang berlangsung dua arah secara timbal balik. Yang nomor dua, humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang diterapkan oleh manajemen suatu organisasi. Yang ketiga, publik yang menjadi sasaran kegiatan humas adalah publik intern dan ekstern. Dan yang terakhir adalah operasionalisasi humas adalah membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya rintangan psikologis baik yang timbul dari pihak organisasi maupun dari pihak publik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Wahyuni, NIM 2051010300009. Di sini saya akan mempresentasikan tentang public relation dan fungsi manajemen. Public relation merupakan seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik, sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Kegiatan dari public relation merupakan implementasi dari tugas humas untuk mencapai tujuannya dan menjalankan fungsi dan peranannya secara menyeluruh. Menurut Edward, terdapat 3 unsur utama, yaitu memberikan penerangan kepada masyarakat, melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung, dan mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan atau lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat, dan begitu sebaliknya. Fungsi manajemen ada 4. 1. Pengorganisasian, 2. Pengendalian atau pengawasan, 3. Perencanaan, dan 4. Pengimplementasian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem strategi pengelolaan dan penanganan manajemen public relation. Menurut teori manajemen strategi yang dilakukan berdasarkan jenis perusahaan. Nah, strategi yang dimaksud adalah strategi generik yang dijabarkan menjadi strategi utama atau strategi induk, yang dijabarkan kembali menjadi strategi fungsional. Strategi generik merupakan suatu pendekatan perusahaan atau organisasi dan sebagainya untuk mengungguli pesaing di dalam industri atau bidang yang sejenis. Yang kedua yaitu strategi utama. Strategi utama merupakan strategi yang dilakukan untuk mempertahankan bisnis atau perusahaan. Yang ketiga, strategi fungsional. Strategi fungsional di sini adalah suatu pendekatan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan memaksimalkan produktivitas sumber daya. Mengenai model pengelolaan dan penanganan public relation dalam strategi manajemen krisis, menurut Renal Kasali itu ada 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap prodromal atau warning stage. Di sini berisi tentang
peringatan-peringatan. Dan tahap yang kedua yaitu tahap akut. Tahap akut ini di mana mulai ditandai terjadinya krisis atau adanya gejala-gejala yang mungkin samar-samar atau sedikit terlihatnya. Tahap yang ketiga atau tahap kronik. Biasanya ditandai dengan adanya pergantian manajemen, bahkan pergantian pemilik. Tahap yang keempat yaitu tahap resolusi atau tahap penyembuhan, yang mana tahap ini akan membawa kepada keadaan yang semula. Masing-masing tahap tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat tergantung pada jumlah variabel dan siklus krisis. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Apakah penjelasan dari kelompok 1 sudah memuaskan? Baiklah. Saya sebagai moderator sekaligus perwakilan dari kelompok 1 memohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekaligus Bapak dosen yang sudah memberikan waktunya untuk menyimak video kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.